Jenazah Brigadir J diangkat dari makam keluarga. Jasadnya masih utuh. Menerima tim kuasa hukum dari keluarga Brigadir Johannes. Hasil komunikasi tadi dari pihak pengacara meminta untuk dilaksanakan otopsi ulang atau ekshumasi itu dipenuhi. Misalnya tenaga dokter, rumah sakit, saya pasti siap. Ini kan kemanusiaan. Apa saja. Nah, tetapi memang saya ingin memastikan detailnya supaya apa? Supaya saya sendiri bisa mengawasi. Mengawasi objektivitas itu kan tidak mudah di lapangan. Sehingga saya harus pasti rumah sakit mana, tim dokternya pun kita pilih yang senior, dan yang lebih penting memang terkendali dalam arti tidak ada intervensi sedikit pun sehingga mereka bisa memberikan opini yang benar-benar objektif. Menurut saya sebagai dokter forensik, hal ini dapat dilakukan untuk otopsi ulang dengan ekshumasi, maksudnya adalah untuk menggali tubuh dan memeriksakan ulang. Kalau untuk semakin cepat, semakin lebih baik, istilahnya dari tubuh manusia itu bisa pada saat fresh untuk diotopsi ulang lebih cepat lebih baik. Dan bila mana tetap akan dilakukan sampai tulang pun kita bisa lihat bisa kelihatan apa penyebab kematiannya. Proses ekshumasi atau penggalian kembali makam jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J selesai dilakukan. Proses penggalian makam dimulai pada Rabu 27 Juli pukul 7.30 dihadiri tim forensik, pihak pengacara keluarga korban dan disaksikan keluarga Brigadir J, tentunya pengawalan ketat aparat kepolisian. Dari siaran langsung yang diunggah keluarga korban, proses penggalian makam berlangsung sekitar 1 jam. Tim penggali dengan hati-hati menggali makam Brigadir J yang berlokasi di tempat pemakaman umum di Desa Sukamakmur, RT 8, Simpang Unit 1, Sungai Bahar, Muara Jambi. Tak berapa lama peti jenazah yang berwarna putih itu terlihat dan perlahan mulai digali lebih dalam agar peti jenazah terlihat utuh agar mudah diangkat. Proses itu dilakukan sangat hati-hati agar peti jenazah tidak rusak. Setelah peti jenazah tergali utuh, kemudian petugas mengaitkan tali ke bagian sisi kanan kiri, bawah, peti dan secara bersama-sama diangkat ke atas untuk dibersihkan dengan kain. Kemudian petugas dari tim forensik meminta kepada pihak-pihak selain keluarga agar menjauh dari peti karena peti jenazah akan dibuka untuk memastikan bahwa peti jenazah yang diangkat dari makam benar adalah Brigadir J. Pihak keluarga ikut menyaksikan peti jenazah dibuka usai diangkat dari makam dan memastikan jenazah tersebut adalah Brigadir Yosua. Dari obrolan keluarga yang terekam dalam video itu disebutkan bahwa kondisi jenazah Brigadir Yosua masih utuh dan lengkap. Selanjutnya peti jenazah diangkat menuju ke ambulans untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, Muara Jambi untuk dilakukan otopsi ulang. Sebelumnya proses ekshumasi dan otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J dinilai sangat penting dilakukan. Demikian diungkapkan Komisioner Komnas HAM M. Khairul Anam. Anam mengaku Komnas HAM sudah mendengarkan keterangan dari tim dokter kesehatan, kepolisian, publikasi Kepolisian Republik Indonesia pada Senin 25 Juli. Menurut dia, keterangan dari tim dokter pun cukup penting. Proses pembongkaran makam Brigadir J atau Yosua Huta Barat segera dilaksanakan yang mana tampak dari pagi subuh hari, petugas kepolisian sudah berjaga di sekitar makam. Sebelum dilaksanakan pembongkaran makam Brigadir J untuk dilakukan otopsi ulang, terlebih dahulu pembongkaran diawali doa bersama di makam Brigadir J, yakni di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muara Jambi. Setelah doa bersama, Ibunda Brigadir J menangis histeris dan berteriak meminta keadilan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Andika Perkasa. Tolong Tuhan, tolong Pak Presiden, Pak Kapolri dan Panglima TNI, kami minta tolong keadilan. Begitulah teriaknya sembari menangis. Hingga saat ini pembongkaran makam Brigadir J sedang berlangsung dan selanjutnya akan dilakukan diotopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar. Otopsi jenazah Brigadir J tengah dilakukan pada pagi hari ini. Sebagian organ tubuh Brigadir Joshua dibawa ke Jakarta. Beberapa organ tubuh Brigadir Yosua yang dicurigai bekas penganiayaan rencananya akan diperiksa di Jakarta. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh tim pengacara keluarga Brigadir Joshua Huta Barat, Johnson Panjaitan. Untuk beberapa organ tubuh dari Brigadir Yosua akan dibawa ke Jakarta untuk memeriksa karena di Jambi tidak bisa dilakukan. Johnson menambahkan bahwa kesepakatan itu diambil berdasarkan hasil dari pembicaraan yang disampaikan tim forensik Mabes Polri dengan tim independen serta pihak perwakilan keluarga. Adapun dalam melakukan otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua,
nanti akan melibatkan banyak pihak, diantaranya dari TNI, perguruan tinggi, dan dokter perwakilan keluarga yang ditunjuk. Hal ini kami lakukan agar hasil pemeriksaan otopsi ulang akan transparan, sehingga bisa terungkap kasus ini dengan sebenar-benarnya. Pada pelaksanaan otopsi ulang, nanti kesepakatan bersama dengan tim Mabes Polri bahwa pihak keluarga juga akan diperbolehkan untuk melihat langsung, mulai dari penggalian kuburan hingga pelaksanaannya. Dapat disampaikan jadwal otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua dimulai pukul 7 pagi. Tim mulai melakukan penggalian makam. Kemudian peti jenazah Brigadir Joshua akan dibawa ke Rumah Sakit Umum Sungai Bahar yang berjarak 2 km dari lokasi makam untuk dilakukan otopsi ulang dan akhirnya dimakamkan kembali. Tim pengacara keluarga Brigadir J, Johnson Panjaitan, mengatakan beberapa bagian dari organ tubuh almarhum yang dicurigai akibat penganiayaan akan diperiksa dan dibawa ke Jakarta. Untuk beberapa organ tubuh Brigadir Joshua akan dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan. Kata pengacara, ini hasil dari pembicaraan yang disampaikan tim forensik Mabes Polri dengan tim independen, serta pihak perwakilan keluarga. Karena lanjut pengacara untuk memastikan apa penyebab kematian Joshua dan akan diambil organ tubuh yang dicurigai untuk diperiksa di Jakarta, bukan di Jambi. Kemudian dalam melakukan otopsi ulang hari ini akan melibatkan banyak pihak, yaitu dari TNI, perguruan tinggi, dan dokter perwakilan keluarga yang ditunjuk. Hal ini kami lakukan agar hasil pemeriksaan otopsi ulang akan transparan, sehingga bisa terungkap kasus ini dengan sebenar-benarnya. Apa penyebab kematiannya? Pada pelaksanaan otopsi ulang nanti kesepakatan bersama dan tim Mabes Polri bahwa pihak keluarga juga akan diperbolehkan melihat langsung, mulai dari penggalian kuburan hingga pelaksanaannya. Pada pukul 7, mulai tim melakukan penggalian makam, dan kemudian peti jenazah akan dibawa ke Rumah Sakit Umum Sungai Bahar yang berjarak 2 km dari lokasi makam. Seperti dilaporkan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Saat ini tim sendiri sedang di lokasi pembongkaran jenazah makam Brigadir J. Dalam proses itu diawali dengan doa yang dipimpin seorang pendeta. Lalu dalam proses itu dihadiri pihak keluarga dan juga tim pengacara. Hari ini Rabu 27 Juli, tim khusus dokter forensik Mabes Polri didukung dokter TNI melakukan otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J. Hal ini diungkapkan Dr. Ida Bagus Putu Alit DMF SPF, salah satu anggota tim forensik Mabes Polri, kepada awak media. Sebagaimana dilansir poskupang.com. Tenggat waktu pemakaman itu menimbulkan kekhawatiran pada tim medis, sebab bukti-bukti yang menjadi penyebab kematian Brigadir J kemungkinan besar akan berubah, bahkan bisa hilang. Begitulah katanya. Dalam jadwal yang telah dibuat, otopsi ulang jenazah Brigadir J itu akan dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, Muara Jambi. Lamanya waktu antara jenazah di dalam kubur dan pelaksanaan ekshumasi, sehingga ada sejumlah hal yang dikhawatirkan menjadi kendala dalam otopsi ulang tersebut. Terkait hal itulah tim forensik yang ditunjuk oleh Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia melalui Dr. Ida Bagus Putu Alit menyampaikan sejumlah kemungkinan yang akan mereka hadapi. Dia menyebutkan bukti-bukti medis pada jenazah mudah berubah, terutama jenazah yang sudah pernah dikubur seperti halnya jenazah Brigadir J.